Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala berkat rohani yang terus Engkau limpahkan kepada kami. Tuhan, anak-anak-Mu, jemaat-jemaat kudus-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk segala kesempatan yang terus Engkau berikan kepada kami, sehingga kami semua Tuhan bisa kembali berkumpul di sini di hadapan hadirat-Mu untuk memuji, memuliakan, terutama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang hadir di sini, Kau telah menguasai hati dan pikiran kami, agar kami bisa terfokus atas pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan, bahwa firman-Mu ini akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat semua dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali hari ini bisa selalu senang ya. Kita orang-orang kudus Tuhan pastinya selalu senang gitu untuk bisa kembali berkumpul bersama-sama untuk melantunkan puji-pujian, terutama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita semua belajar bersama gitu ya, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Maksudnya kita semua sudah memiliki keselamatan yang sudah dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi kita juga butuh memperdalam pengetahuan akan kebenaran, ya kan? Jadi satu step sudah selesai, tinggal step yang ini, tinggal step memperdalam atau ibaratnya mempelajari, karena firman Tuhan itu begitu luas, begitu dalam. Jadi tidak ada kata selesai kalau untuk firman Tuhan, ya. Tidak ada kata sudah semua, sudah lengkap. Ya, firman Tuhan sudah lengkap, tapi pengetahuan kita, maksudnya manusia kan terbatas. Dalam arti kalau kita tidak terus, sesuatu pasti ada yang baru, sesuatu pasti selalu ada yang baru yang ibaratnya perlu kita perdalam, ya. Dan apalagi untuk saat-saat seperti ini gitu, di saat-saat pandemi, kondisi-kondisi yang seperti ini, seperti Pak Charles tadi sudah sampaikan bahwa planning kita sebagai orang-orang percaya tentunya tidak boleh kendor gitu, tidak boleh kendor. Yang planning kita harus streaming di beberapa daerah, di beberapa region di Jakarta. Mungkin kita mulai dari daerah-daerah kita gitu, yang ibaratnya kita semua dari daerah-daerah berbeda, tapi tentunya jemaat-jemaat atau orang-orangnya juga di sekitar itu butuh yang namanya mendengarkan firman Tuhan, ya kan? Dan untuk mengenai kondisi-kondisi yang seperti ini, faktanya tidak dapat disangkal bahwa pengaruh dari, ya kita sudah bisa tahu semua pandemi seperti ini ya belum berakhir gitu ya, membuat banyak sekali kesukaran dan bahkan tentunya
tidak hanya itu berdampak kepada semua yang terjadi di dalam kehidupan, mau itu ekonomi, mau itu kesehatan, mau apapun itu, gitu ya. Dan tentunya sangat berimbas tidak hanya ke jasmani tetapi ke rohanian, ya, gitu. Tidak hanya jasmani tetapi juga kerohanian, gitu. Dan tidak hanya berlaku kepada orang-orang yang tidak percaya, tetapi juga itu bisa berlaku kepada orang-orang percaya. Kenapa? Karena kita masih semua hidup di dalam daging. Jadi tidak ada yang kebal. Ya? Ya, betul. Dan tidak sedikit yang menjadi lemah, Bapak Ibu. Tidak sedikit yang menjadi lemah, bukan hanya jasmani, fisik, tetapi juga iman. Ya. Dan tidak hanya itu saja, bahkan ada yang sampai stres. Ada yang sampai stres. Seperti itu, stress out akan hal ini, seperti itu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah ada harapan yang lebih baik? Apakah ada harapan yang lebih baik? Apakah ada sesuatu yang menjanjikan di masa depan? Ya, yang menjanjikan di masa depan. Jika memang ada, ya, di mana kita bisa menemukan harapan yang lebih baik? Tentunya di dalam Kristus semua selalu baik, bahkan selalu terlebih baik bahkan yang disediakan oleh Tuhan. Tapi kita harus tahu seperti apa harapan-harapan yang lebih baik itu. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan membahas pada hari ini tentunya pemberitaan firman Tuhan. Di depan ada judul nggak? Belum ya? Tidak ada judul ya? Oke. Judulnya untuk hari ini adalah iman yang tahan uji. Oke. Oh, berarti ada dong iman yang tidak tahan uji. Ada Bapak Ibu. Ya, tapi kita akan membahas iman yang tahan uji. Oke, baik. Saya akan membawa kita membuka firman Tuhan di Roma pasalnya yang kelima. Roma pasalnya yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ke-11. Gitu. Roma pasal yang pertama, kelima, maaf. Roma pasal kelima, Roma pasal 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, kita akan membaca bergantian bersama-sama, ya, agar terjadi pembelajaran dua arah ini namanya, ya. Di situ Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul hasil pembenaran. Oke, saya akan membaca yang bagian yang ganjil, Bapak Ibu semua yang genap, ya. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam harapan akan kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Ya. Syukur kepada Allah. Hal pertama Bapak Ibu, ya,
Hal pertama, ini luar biasa sekali kitab Roma ini. Tentunya siapa yang menulis kitab Roma ini, Bapak Ibu? Paulus, Rasul Paulus. Kita harus tahu kitab-kitab Rasul Paulus, tentunya rasul bangsa lain, ya, yang diperuntukkan untuk bangsa lain. Hal pertama yang akan kita pahami adalah berdasarkan ayat yang pertama sampai yang kedua, firman Tuhan ini dikatakan di sana adalah sebab itu kita yang dibenarkan, ya, oleh damai sejahtera, kita hidup dalam damai sejahtera. Kemudian ayat yang kedua, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman. Kemudian di dalam kasih karunia bermegah, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan bahwa iman yang tahan uji adalah iman yang berdasarkan atau yang dibangun atas dasar hubungan, relationship, hubungan dalam lingkup kasih karunia Allah. Sekali lagi saya katakan, iman yang tahan uji adalah iman yang berdasarkan atau dibangun atas dasar relationship atau hubungan, ya, dalam lingkup ruang kasih karunia Allah. Iman yang tahan uji, Bapak Ibu. Di ayat 1 dikatakan sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada dua hal yang perlu kita sesuaikan dulu, Bapak Ibu. Ya, ada dua hal yang perlu kita sesuaikan untuk terjemahan yang lebih tepat, tentunya, ya, dari kalimat yang di ayat yang pertama ini dengan kalimat ayat ini, yaitu pertama, tidak perlu ada tanda koma. Sebab itu kira-kira kalau sebab itu berarti sudah ada yang dijelaskan. Seolah-olah bahwa di ayat sebelumnya, ya, di ayat sebelumnya sudah ada penjelasan yang memang mengacu kepada itu, ya, mengacu kepada ayatnya yang di atas sebelumnya. Karena biasanya kalau ada kata sebab, ya, karena sebab yang dimaksudkan memang itu ada melekat pada ayat itu, ya, ada pada ayat itu. Kemudian yang kedua adalah kata telah. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Harusnya kedua kata telah harusnya dicantumkan. Di sini tidak dicantumkan, Bapak Ibu. Ya, kita telah atau belum? Telah. Ya. Kalau terjemahan bahasa Indonesia ini memang biasanya diperuntukkan supaya para pembacanya lebih mudah untuk menelaah atau mengerti lah. Ya, terjemahan, makanya banyak terjemahan baru, terjemahan apa segala macam itu untuk mempermudah. Tapi masalahnya adalah kalau dirubah-rubah, Bapak Ibu, maknanya berbeda. Maknanya berbeda. Kalau di situ disebutkan tidak ada kata telah, oh berarti masih so-so ini, itu tidak ada kepastian ini. Cuma kalau kita melihat dari King James Version itu harusnya dicantumkan kata telah. Oke? Bapak Ibu paham ya, Bapak Ibu ya? Jadi yang lebih tepatnya kalimatnya karena itu kita yang telah dibenarkan. Ya, bukan sebab. Karena itu, therefore, kalau di dalam bahasa Inggris. Karena itu kita yang telah dibenarkan karena iman. Namun Bapak Ibu, iman yang bagaimana? Apa yang dimaksud iman yang di sini, Bapak Ibu? Ya, iman terhadap apa? Maaf, iman yang terhadap apa? Iman yang bagaimana? Maksud kata iman di ayat ini, Bapak Ibu, ya, mengacu kepada apa? Kita harus lihat dulu, ya. Oke, saya akan membawa kita membuka Galatia pasalnya yang kedua. Galatia pasal yang kedua, ayatnya yang ke-16. Satu orang boleh membacakan untuk kita, Bapak Ibu. Galatia 2 ayatnya yang ke-16. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Ya. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Baik, terima kasih Bapak. Ya, jadi iman yang dimaksudkan di
Roma pasal yang kelima ayat yang pertama tadi, ya, maksud kata imannya itu lebih mengacu kepada iman yang ini nih. Galatia pasal 2 ayat yang ke-16. Ya. Apa? Dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris atau King James Version, kata-kata iman apa di sini dibilang? Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Berarti dalam bahasa Inggris dikatakan the faith of Christ. The faith of Christ. Apa itu the faith of Christ? Iman Kristus. Gitu. Ya. Iman Kristus. Berarti bukan imannya kita, salah. Bukan ya. Iman Kristus yang apa ya kita bilang, bisa bilang bahwa kesetiaan Kristus. Iman Kristus atau kesetiaan Kristus di atas kayu salib. Itu yang dilihat, yang dimaksudkan di dalam Roma pasalnya yang kelima ayat yang pertama tadi. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Hal ini menunjukkan bahwa fakta posisi kita saat ini sudah menjadi orang-orang benar. Karena apa? Iman dalam Kristus Yesus. Karena sebelumnya kita juga sudah menaruh kepercayaan kita kepada Injil kasih karunia Allah yang ditebus, ya, tentunya oleh ketaatan kasih Yesus di kayu salib, bukan ketaatan manusia, Bapak Ibu. Amin. Makanya dibilang iman dalam Kristus Yesus. Yang dilihat ketaatan kasih Yesus di atas kayu salib. Oleh karena itulah kita menjadi orang-orang yang benar. Jadi kita menjadi orang-orang benar di mata Tuhan bukan karena ketaatan diri kita sendiri, melainkan karena ketaatan Kristus. Itu yang selama ini menjadi, kita bilang bukan kesalahan. Iya, kesalahan lah. Tidak, ibaratnya Injil kasih karunia ini Injil rahasia, Bapak Ibu. Ya, Injil rahasia yang tidak pernah dibukakan. Jadi kalau kita tidak bisa melihat lebih dalam, tersirat gitu ya, tersurat tapi tersirat begitu. Jadi ibaratnya kalau kita tidak bisa mengerti betul apa yang dimaksudkan di dalam firman kasih karunia ini, kita akan salah. Jadi bukan karena ketaatan manusia, ya, kita menjadi orang benar bukan karena ketaatan diri sendiri, tetapi ketaatan dari Kristus, Bapak Ibu. Yang menonton live streaming, ya, melainkan karena ketaatan Kristus. Itulah sebabnya akhirnya kita bisa merasakan damai sejahtera. Kalau ketaatan manusia tidak ada damai sejahtera, Bapak Ibu. Ya, tidak ada damai sejahtera yang abadi kalau berdasarkan manusia. Tetapi pertanyaannya, kemudian, nah ini dia. Jadi harus kita bisa menjawab. Mungkin kita semua punya pengalaman di sini yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Tentunya dalam hal keselamatan, ya. Sudah ibaratnya kayak pertama kali mengetahui, atau Bapak Ibu semua, atau mungkin yang menonton live streaming seperti ini, kapan sudah menjadi orang-orang benar? Kapan sudah menjadi anak-anak Allah di hadapan Allah gitu? Apakah sejak kecil, ya? Ataukah mungkin sesudah dewasa kayak mungkin Pak Charles umur berapa? 23 ya, wasting time 23 tahun Bapak Ibu. Tapi untungnya tidak terlambat. Wasting time 23 tahun gitu kan. Kayak mungkin semua kita punya pengalaman yang berbeda-beda tentu gitu. Ya kan? Ya. Pastinya. Nah, untuk mendapatkan gambaran mungkin yang lebih lanjut ya akan menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat dulu Bapak Ibu. Efesus pasalnya yang kedua, ya. Efesus pasalnya yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Efesus pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. 2 ayat 1 sampai 3. Boleh satu orang membacakan untuk kita? Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini.
Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Juga. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Ya, terima kasih Pak. Jadi, Bapak Ibu semua, ini adalah gambaran kondisi hidup yang kita alami di masa lampau. Semua yang hadir di sini dengar baik, dan semua yang menonton di live streaming, ini adalah gambaran kondisi hidup ya yang kita alami, manusia yang kita alami di masa lampau. Dikatakan apa? Dahulu kamu sudah mati. Oh, kita sudah mati Bapak Ibu dahulu. Bagaimana sesuatu kita yang masih hidup sekarang masih bisa mendapatkan nafas kehidupan, tapi ternyata dulu kita mati. Mati secara apa? Mati secara rohani, bukan daging. Oh, kita reinkarnasi rupanya ya. Kalau hidup sekarang, kalau kita masih hidup, gitu ya. Jadi kita dulu sudah mati secara rohani. Karena apa Bapak Ibu? Kita mati dahulu. Apakah di situ dikatakan karena sakit atau karena lupa bernafas mungkin? Tidak mungkin ya lupa bernafas. Pasti dilakukan ya. Tapi karena apa? Pelanggaran dan dosa-dosamu. Itu adalah gambaran kondisi kita manusia yang hidup, yang kita alami di masa lampau. Oke? Nah, ingat Bapak Ibu bahwa dosa selalu mengakibatkan pemisahan. Dosa selalu mengakibatkan pemisahan dan kematian. Makanya itu dahulu kita mati secara rohani, terpisah dari Allah. Itu akibat dari dosa. Itu sebabnya setiap kali orang mengatakan, ini Bapak Ibu, orang-orang banyak mengatakan bahwa saya ini adalah orang berdosa. Secara tidak langsung bahwa berarti dia mengatakan bahwa dan sedang menunjukkan bahwa dia sedang mengalami kematian. Secara rohani tentunya. Bukan secara jasmani. Kita lihat orangnya gitu. Jadi kamu orang kudus apa orang berdosa? Saya orang berdosa. Oh, berarti kamu lagi mati kamu. Mati secara rohani. Itu menunjukkan kematian secara rohani. Tentu itu tidak ada di sini. Kita sudah pasti dan kita sudah diselamatkan dan kita pede mengatakan saya orang kudus. Tentu. Tapi banyak di luar sana yang mengatakan saya orang berdosa. Oh. Pede dia mengatakan dia orang berdosa. Gitu. Itu yang perlu kita garis bawahi. Tentunya posisi, gambaran ya kondisi kita. Nah, ketika kita tahu bahwa dosa itu mengakibatkan pemisahan dan kematian, ada reward. Apa rewardnya? Sebab upah dosa ialah maut. Itu reward yang kamu dapat. Saya orang berdosa. Oh, udah tahu rewardnya apa? Rewardnya kamu pasti maut udah. Jadi kalau terus pede mengatakan saya orang berdosa, maut, udah terus seperti itu. Tetapi itu tidak terjadi untuk orang-orang yang sudah percaya tentunya. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah, hubungan relationship manusia berdosa dengan Allah itu rapuh Bapak Ibu. Rapuh sekali. Dan terputus. Bahkan kalau rapuh mungkin masih tersambung tapi dia sudah retak atau seperti apa gitu. Tapi ini terputus karena dosa. Kapan? Dulu. Dahulu. Nah, kemudian kita lanjut lagi di Efesus yang kedua, masih di Efesus yang kedua. Ayatnya yang keempat sampai dengan 9. Boleh dilanjutkan lagi, Bapak? Tetapi Allah yang kaya
tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Amin. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Amin. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. 7. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Terima kasih Bapak. Ya. Tadi dikatakan tetapi Allah yang kaya, tetapi ya ada lagi kata tetapi ya. Tetapi Allah oleh karena kasih karunia-Nya kemudian menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Kemudian apalagi di situ telah mati, meskipun kita telah mati, kemudian kita juga akhirnya kita diselamatkan oleh kasih karunia. Ayat 6, di dalam Kristus Yesus Ia yang kemudian telah membangkitkan kita. Kita juga telah bangkit. Amin ya Bapak Ibu ya. Telah bangkit, kemudian memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di dalam, bukan di surga ya Pak. Di surga, tetapi kalau dia di surga, di luar juga di surga gitu ya. Jadi kita di dalam surga. Seperti itu ya. Kemudian supaya pada masa yang akan datang Ia kemudian juga menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah. Dan ditekankan lagi di ayat 8, sebab kasih karunia, karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Kita sudah belajar melalui iman. Ya, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, cuma-cuma kasih karunia. Itu bukan hasil pekerjaan, makanya jangan ada orang yang memegahkan diri. Bukan usahamu, ya. Jika kita teruskan membaca ayat 4, Allah seperti itu, ya. Allah yang kaya dengan rahmat, kasih karunia dilimpahkannya kepada siapa? Kepada kita. Kita siapa? Orang Israel atau bukan? Kita bukan orang Israel, Bapak Ibu. Orang Indonesia. Betul. Kalau lebih spesifik orang Batak. Tapi kalau di dalam Tuhan tidak ada suku, ras apapun ya. Amin ya Bapak. Kita semua sama. Tapi lebih tepatnya kita adalah anggota tubuh Kristus. Gitu. Kita anggota gereja tubuh Kristus GTK. Dan bukan, sekali lagi bukan kepada Israel, kepada kita anggota-anggota tubuh Kristus. Kepada Israel beda lagi Bapak Ibu. Kepada Israel Tuhan melimpahkan berkat-berkatnya berdasarkan perjanjian dan hukum Taurat. Tadi dikatakan juga di situ. Karena kasih karunia, bukan karena hukum Taurat. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Jadi kepada kita saat ini Allah benar-benar melimpahkan dan mencurahkan kasih karunia-Nya. Itu kasih karunia yang terbesar melalui iman. Iman yang mana Bapak Ibu? Iman kepada apa Bapak Ibu? Kepada kematian, kebangkitan, terutama kepada ketaatan Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena itulah kita diselamatkan. Ya, Bapak Ibu. Jadi apa yang dilakukan Kristus di kayu salib, ya, apa sebenarnya yang dilakukan Kristus di kayu salib sehingga dikatakan hal itu adalah sesuatu hal berkat yang sangat berlimpah kepada kita, sangat melimpah kepada kita. Kita lihat Efesus, kita mundur sedikit, Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Sebab di dalam Dia, di dalam siapa Bapak Ibu? Dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut segala dosa. Betul, kita sudah belajar, yaitu pengampunan segala dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita harus bisa lihat terjemahan juga.
Kalau di dalam King James Version bentuknya sins, pakai S. Sin itu dosa, tapi kalau sins berarti bentuknya jamak, lebih dari satu. Jamak itu bisa berarti banyak, gitu. Jadi kalau kita simpulkan, yaitu pengampunan bukan hanya dosa, tapi segala dosa. Kalau dosa, ya, kalau tidak ada kata segala, itu bisa diartikan setengah, sebagian, seperempat, tidak full. Di dalam Tuhan pengampunan tidak ada yang setengah-setengah. Karena untuk pengampunan dosa, untuk menghapuskan segala dosa, ya hanya harus Yesus mati menghapus dosa. Yesus harus mati, darah Yesus harus tercurah. Kalau di situ dikatakan hanya pengampunan dosa, berarti nanti Yesus harus mati lagi, Bapak Ibu. Karena satu-satunya untuk mengampuni, untuk menghapuskan dosa, Yesus harus mati. Jadi kalau kamu bilang bahwa masih ada dosa yang belum diampuni, wah, kamu keterlaluan. Suruh-suruh Tuhan Yesus mati lagi, wow, hebat sekali kamu. Karena hanya itu satu-satunya untuk mengampuni segala dosa, menghapuskan dosa manusia. Karena Yesus melakukan hanya satu kali, ya, untuk menghapuskan segala dosa. Sins, jamak, artinya segala dosa, bukan sebagian dosa. Amin ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dosa-dosa itulah yang menghalangi manusia untuk beroleh berkat dari Tuhan. Dosa adalah penghalang untuk beroleh berkat dari Tuhan. Dan justru karena itulah Yesus mati di kayu salib, untuk menghapuskan segala dosa, bukan sebagian dosa. Segala dosa yang bentuknya dosa itu sudah dihapus. Yang namanya dosa. Jadi kalau dosa nggak ada, udah dibilang segala, titik, selesai. Sins, segala dosa, menghapuskan segala dosa, sehingga tidak terhalang lagi kita menerima segala berkat Tuhan. Makanya ada doa-doa sekarang kayak, di atas semuanya itu ya Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa kami supaya tidak terhalang berkat-Mu. Wah, ya udah, masih ada yang kurang Bapak. Betul. Kamu suruh-suruh Tuhan hapus dosa lagi, kurang ajar kamu. Padahal sudah di situ jelas dikatakan satu kali untuk segala dosa. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada lagi berkat yang terhalang untuk kita. Amin. 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 Di dalam Kristus tentunya sudah dilimpahkan kepada kita, berlimpah. Tidak ada lagi yang kurang di dalam Yesus Kristus. Kepada tentunya kita yang percaya. Tentunya kepada kita yang percaya. Amin. Nah, banyak sekali yang seperti tadi, hapuskanlah dosa-dosa kami supaya tidak terhalang berkat-Mu, supaya tidak terhalang turun ke atas kami. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jika benar demikian, bagaimana lagi caranya Tuhan Yesus untuk menghapuskan dosa-dosa manusia? Ya kan? Apakah Dia harus mati? Tidak mungkin. Sudah selesai, sempurna, finish. Nah, pemikiran bahwa dosa-dosa mereka menghalangi berkat-berkat Tuhan, itulah perkataan yang melemahkan iman. Gitu. Jadi ada seperti itu, hal-hal seperti itu. Itu melemahkan iman mereka. Seolah-olah dia tidak menerima apa yang sudah Tuhan kerjakan secara sempurna di atas kayu salib. Mengapa? Karena tadi di Efesus 2 ayat pasal 2 ayat yang keempat dan kelima kita lihat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih karunia-Nya yang kasih-Nya yang besar dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ya kan? Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Tidak ada lagi kecuali. Ya kan? Tidak ada lagi. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu di ayatnya yang berikut, pasal ayat yang ke-6. Nah, di situ dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat
bersama-sama dengan Dia di dalam sorga. Bahkan sekarang kita telah didudukkan. Ya, kalau terjemahan aslinya dia dibilangnya didudukkan. Sit together. To sit us together in the heavenly places. Nah, jika posisi kita sekarang telah duduk bersama Kristus di dalam surga, Bapak Ibu, sebagai tubuh Kristus, dosa apa lagi yang menghalangi? Ya, dosa apa lagi yang menghalangi segala berkat Tuhan atas kita? That's not make sense. Kalau kita katakan kita sudah duduk, tapi kita sudah didudukkan, tapi berkat-berkat Tuhan masih ada terhalang. Gak make sense, Bapak Ibu. Ya, gak mix, kurang tepat lah, kurang tepat. Seperti itu. Karena semuanya itu kita peroleh bukan karena ketaatan dan usaha kita. Yang melakukannya bukan kita, tapi semata-mata karena ketaatan Kristus. Jadi yang dilihat ketaatan Kristus, Bapak Ibu, bukan ketaatan manusia. Kalau dilihat ketaatan manusia, ya tentu saja lah. Ya, amin ya Bapak Ibu, dan kasih karunia Allah. Nah, kita teruskan di ayat, masih di Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Di situ dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Jadi medianya adalah iman kita terhadap kasih karunia atau ketaatan Yesus. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Firman rahasia. Ya. Firman rahasia. Injil. Ada berapa Injil? 2. Apa? Kerajaan dan Injil kasih karunia. Nubuatan dan rahasia. Kita perlu revise, ya. Nubuatan dan rahasia. Kalau kerajaan itu ibarat konten dari nubuatan. Kalau kita sekarang ini di rahasia, itu kasih karunia. Jadi kita bilang Injil nubuatan dan Injil rahasia. Injil nubuatan untuk bangsa Israel, rahasia untuk kita bangsa lain yang hidup di zaman kasih karunia. Nah, karena dikatakan karena apa kamu diselamatkan? Karena usahakah? Atau karena ketaatankah? Atau ketekunankah? Atau kesungguhan untuk melakukan segala sesuatu perbuatan? Bukan kan? Di situ karena melainkan semata-mata karena kasih karunia dan pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Kalau cuma-cuma itu apa, Bapak Ibu? Gratis. Gak bayar. Gratis. Gak bayar. Amin ya? Amin. Hadiah tidak ada yang bisa membatalkan hadiah keselamatan ya Bapak Ibu ya, yang telah kita terima melalui iman. Karena Kristus telah mengerjakan itu tuntas 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu, sekarang mari kita lihat lagi. Saya mau menunjukkan bahwa kepada Bapak Ibu semua yang mungkin menonton live streaming ini dan semua yang hadir di sini, bahwa iman keselamatan kita di dalam Kristus adalah iman yang sungguh tahan uji. Ya, kita buka Efesus pasal yang pertama. Kita mundur. Ayat yang ke-13. Saya akan membacakan untuk kita. Di dalam Dia kamu juga, siapa? Di dalam Yesus. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam siapa lagi? Di dalam Yesus kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ketika saudara mendengar, tapi tidak hanya mendengar, tetapi juga percaya. Kalau mendengar tidak percaya, tidak dapat. Karena di situ dikatakan di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Saya dengar kok, tapi kamu percaya? Enggak, ya nggak dapat. Sepaket. Tapi iman timbul dari pendengaran, tentu harus mendengar dulu. Gitu. Ketika sudah mendengar dan percaya Injil keselamatanmu, apa yang terjadi? Langsung dimeteraikan.
Apa nanti dulu? Tidak. Nanti dulu lah, setelah saya melihat perbuatan kamu baru saya memeteraikan Roh Kudus kepada kamu. Apa seperti itu cara kerjanya? Tidak. Tidak. Untuk keselamatan ketika kita percaya langsung di saat itu juga Alkitab yang bilang, bukan saya yang bilang ini. Ya. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Luar biasa Bapak Ibu, amin ya. Luar biasa firman Allah ini. Ia menyatakan bahwa kita dimeteraikan Roh Kudus bukan pada saat kita pergi ke gereja, atau kita bawa orang ke gereja, atau apapun perbuatan itu. Bukan pada saat kita membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu baru kita dimeteraikan Roh Kudus dalam hati kita. Kayak itu syarat. Bukan, tidak ada syarat. Syaratnya percaya. Hanya percaya. Ketika percaya, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain ya, Bapak Ibu ya. Percaya, mendengar, percaya, dimeteraikan langsung. Langsung dapat. Bukan pada saat kita mungkin kayak untuk mendalami. Ada aja beberapa yang mendalami kayak, agar mendalami perjalanan Yesus di bumi. Ada kan gitu ya, film-film The Passion of Christ gitu ya. Napak tilas gitu ya. Di dalam film-film, bukan dengan cara baptis. Karena tadi dikatakan kita sudah dibangkitkan juga, otomatis kita juga sudah dibaptis juga ke dalam Yesus Kristus. Harus dibaptis dulu baru dimeteraikan dengan Roh Kudus kalau sekarang gitu kan. Baptis air, percik, selam, sembur. Aduh, banyak sekali sekarang rupa-rupa. Seperti itu. Kita tidak memakai cara-cara kuno seperti itu Bapak Ibu. Itu cara-cara kuno yang tidak diperuntukkan untuk orang-orang di bawah kasih karunia. Ketika kita percaya dimeteraikan Roh Kudus, kita juga ikut dibaptis, kita juga ikut dibangkitkan, langsung satu paket. Enak kan? Nggak 2 kali kerja. Gitu. Tidak perlu lagi baptis sana, baptis sini, atau segala macam perbuatan seperti itu. Tidak perlu lagi untuk di zaman kasih karunia. Tetapi yang jelas dikatakan firman Tuhan hanya karena percaya langsung sepaket di situ semua. Ya kan? Luar biasa Bapak Ibu. Itulah iman yang kuat dan yang tahan uji. Nah, maka jelaslah bagi kita sekarang Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, bahwa pertama kali kita menyadari bahwa kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Allah adalah saat kita percaya. Kita semua punya pengalaman percaya terhadap kasih karunia yang berbeda-beda kepada Injil kasih karunia Allah. Ya, percaya itu banyak. Percaya yang apa? Percaya terhadap apa? Ya, kita harus tegas dan dimeterai. Akhirnya kita ketika percaya kepada Injil kasih karunia Allah, akhirnya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Maka saat itulah hubungan atau relationship persekutuan kita dengan Allah mengalami posisi yang sementara. Betul? Kekal. Di dalam Allah tidak ada yang sementara. Apalagi soal keselamatan. Jadi begitu kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus, disitulah hubungan dengan Allah permanen, kuat, tidak akan tergoyahkan. Jadi tidak ada istilah, kalau dia percaya sekarang, dia hidup kekal. Nanti kalau misalnya dia tidak percaya, tidak kekal. Begitu-begitu terus, tidak kekal, tidak kekal, tidak. Bisa seperti itu. Jadi keselamatan seolah-olah bisa hilang. Apakah di dalam Allah bisa seperti itu? Tidak. Tentunya tidak. Nah, itulah sebabnya kita hidup di dalam damai sejahtera karena Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita kembali ke Roma, topik kita, ke Roma pasalnya yang kelima, ya. Hal kedua yang akan kita pahami Bapak Ibu berdasarkan bacaan Roma pasalnya yang kelima, di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Dan bukan hanya itu saja, apa?
kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu apa? Bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Apalagi ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tapi pengharapannya seperti apa? Mengecewakan atau tidak? Ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita dan oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi dalam Allah ada yang mengecewakan? Tidak. Itu dia. Iman yang kuat adalah iman yang dibangun di atas kebenaran firman Tuhan, firman kasih karunia, firman rahasia Allah. Bukan hanya itu saja di ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja. Bukan saja kita bermegah atau bangga atas iman kita yang berdiri teguh di dalam kasih karunia, tetapi juga malah bermegah dalam kesengsaraan. Gitu. Nah, menarik Bapak Ibu, menarik perhatian kita. Ini karena apa? Karena biasanya orang pada umumnya pasti berharap jangan sampai mengalami kesengsaraan atau kesukaran. Ya, Bapak Ibu ya, apalagi kesengsaraan seperti itu, semoga dijauhkan dari kehidupan. Betul? Betul. Manusiawi. Karena penderitaan itu sangat mengganggu kenyamanan hidup manusia. Karena kita masih hidup di dalam daging. Tetapi lain halnya dengan apa yang Rasul Paulus sampaikan di sini. Dia berkata bahwa hidup teguh berdiri di atas kebenaran kasih karunia Tuhan merupakan kebanggaan tersendiri. Kebanggaan, kita punya kebanggaan sekalipun harus menghadapi banyak tantangan hidup, ujian yang berat sekalipun. Kenapa bisa demikian? Nah, ini pasti sesuatu yang luar biasa. Kita lihat dari urutan logika yang ada di sini yang dibangun oleh firman Tuhan ini. Di ayat 3 dikatakan bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan dulu. Ketekunan, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Lalu ketekunan menimbulkan tahan uji atau tahan terhadap ujian. Kemudian tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan yang seperti apa? Pengharapan yang tidak mungkin mengecewakan hati kita yang percaya. Jadi ada yang sia-sia? Tidak ada yang sia-sia meskipun di dalam kesengsaraan. Justru kita mengalami pengharapan, penguatan, pengharapan. Tadi saya sebutkan di awal bahwa penderitaan itu sering mengakibatkan orang kehilangan harapan, Bapak Ibu, atau stres, bahkan kecewa. Tetapi kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, semua yang hadir menonton, ini sungguh menyajikan hal yang sangat berbeda dengan pandangan manusia. Sekarang saya akan memperjelas maksud dari firman ini, Bapak Ibu ya. Coba kita pikirkan sejenak pertanyaan ini. Apakah firman Allah benar-benar dapat menolong? Apakah firman Allah benar-benar dapat menolong dan memberikan kekuatan kepada kita saat kita mengalami kesukaran atau pencobaan? Pertanyaannya sederhana. Apakah firman Allah dapat menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita di saat kita mengalami kesukaran atau pencobaan hidup? Mari kita buka 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Bapak Ibu, boleh satu orang membacakan untuk kita ayat yang ke-13? Hanya satu ayat itu. 1 Korintus ayat 10. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Pencobaan biasa. Lanjut. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia telah membiarkan kamu dicobai. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Kemudian pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mari kita perhatikan kata-kata pencobaan yang kamu alami ya di ayat yang ke-13 menunjukkan bahwa faktanya dalam hidup ini, Bapak Ibu, sedikit
tidak sedikit terjadi pencobaan di dalam hidup atau masalah-masalah kehidupan dan tidak akan bisa terhindarkan selama kita hidup di dunia ini tentunya. Tidak bisa terhindarkan. Jikalau seandainya ada orang yang mengatakan bahwa mungkin dia berdoa 1000 kali dalam sehari, mungkin Tuhan jauhkan kami dari pencobaan-pencobaan hidup. Tuhan jauhkan kami dari segala masalah-masalah hidup yang menimpa kami saat ini. Nggak ada gunanya Bapak Ibu. Mungkin maka akan setelah dia berdoa itu nanti akan terjadi masalah-masalah selanjutnya. Pasti. Aduh. Apalagi doanya 1000 kali. Kalau dibilang tumbuh 100 retak 1 tumbuh 1000. Nah kalau 1000 kali berarti udah berapa? 1000 kali 1000 aja lah. Banyak sekali masalah. Kenapa? Karena kita masih hidup di dalam dunia. Kita punya masalah sama keluarga, kita punya masalah sama pekerjaan, kita punya masalah sama lingkungan, komunitas atau apapun itu. Tidak akan terelakkan Bapak Ibu. Jadi kalau bilang jauhkanlah pencobaan-pencobaan ini daripada, kayak duanya kayak sia-sia, terdengar sia-sia. Kenapa? Karena tidak akan hilang selagi kamu masih hidup di dunia. Jadi kalau mau hilang pencobaannya harus meninggal. Tapi jangan dulu lah ya. Jangan dulu ya gitu. Saya berdoa kita semua di sini panjang umur ya. Sehat selalu yang menonton live streaming tentunya pasti. Itu. Ya. Jadi kalau dibilang seperti itu tidak ada gunanya Bapak Ibu. Karena faktanya akan tetap ada persoalan Bapak Ibu dan cobaan hidup selama di dunia ini. Tetapi apabila kita baca selanjutnya yang Rasul Paulus katakan di ayat firman Tuhan ini, ingatlah bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Firman Tuhan yang mengatakan itu. Belum luar biasa. Ya. Dan bukan luar biasa bahkan. Haleluya. Pencobaan yang kita alami di dalam dunia ini hanya pencobaan-pencobaan biasa Bapak Ibu. Banyak orang memandang masalah-masalah dalam kehidupan ini sangat luar biasa dan menakutkan. Wajar secara manusia. Tapi bagi mereka yang tidak punya pengharapan, beda dengan kita yang punya pengharapan tentunya. Mindset kita berubah. Pasti. Tuhan selalu meyakinkan kita melalui kebenaran firman-Nya bahwa semuanya itu hal yang sifatnya biasa. Pencobaan-pencobaan itu sementara. Pencobaan biasa. Kenapa pencobaan itu dikatakan biasa? Selanjutnya dikatakan apa? Tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi secara logika itu masih bisa diselesaikan oleh manusia? Masih. Kenapa? Karena tidak melampaui kekuatan manusia. Hal itu tidak melampaui batas kekuatan seorang manusia. Itu satu. Yang kedua, Allah tetap setia. Itu dia. Allah tetap setia. Kenapa di akhirnya dibilang pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepada kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ditinggalkan atau tidak? Tidak. Dia tetap setia. Dia Allah yang setia. Jadi kita melihat dengan mata rohani kita bahwa ukuran pencobaan hidup itu adalah terletak pada sifat Tuhan yang selalu setia. Oke? Itu yang harus selalu kita percaya. Jadi ukuran pencobaan hidup itu terletak pada sifat Tuhan yang setia. Itulah yang harus kita percayai. Bukan kesetiaan diri kita yang perlu kita perhatikan, tetapi kesetiaan Allah terhadap janji firman-Nya. Disitulah kita mendapatkan kekuatan yang baru. Kalau melihat kesetiaan kita, tidak akan terjadi Bapak Ibu. Tentunya kita akan selalu mengeluh, selalu mengeluh. Pasti. Kemudian saya akan membaca satu ayat, tidak usah dibuka.
Di Roma pasalnya yang kelima, tadi yang pertama, pasal yang kelima, tapi bagian 5b, di situ dikatakan bahwa karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Itu adalah jaminan kesetiaan kita atau Allah? Allah. Jadi bukan kesetiaan kita yang dilihat, kesetiaan Allah itu jaminannya. Karena sesungguhnya manusia tidak ada yang setia, Bapak Ibu. Manusia tidak ada yang setia sepenuhnya. Yang dilihat adalah kesetiaan Allah atas janjinya kepada kita untuk memelihara hidup kita dengan sempurna. Bahwa Roh Kudus tidak akan datang, kemudian dia pergi, kemudian dia datang lagi, kemudian dia pergi. Tidak. Melainkan Roh Kudus mendiami hati kita secara permanen, menyertai kita di dalam menghadapi segala tantangan dan ujian hidup. Roh Kudus tidak bersifat sementara di dalam hati kita kalau kita sudah percaya. Tuhan tidak memberikan segala sesuatu yang tidak pasti. Pasti. Apalagi untuk Roh Kudus, penguatan dalam hidup kita, jaminan kesetiaan Allah. Allah yang setia memberikan kita Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu tidak bola-balik, tidak bola-balik. Datang pergi. Kalau dia mau dia datang, kalau dia pergi dia pergi gitu. Wah, Roh Kudus tidak ada di dalam hatinya, dia pergi, dia sudah ibaratnya pergilah dari hatinya. Dia undang lagi. Kita undang-undang Roh Kudus. Hebat. Ya, Bapak Ibu, tidak ada yang di sini. Kita semua sudah dibenarkan dengan Roh Kudus. Semua Roh Kudus di sini permanen. Amin ya. Amin. Itu yang harus kita percayai. Amin, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita baca lagi. Karena apa? Karena iman kita bergantung pada kesetiaan Allah, bukan pada kesetiaan manusia atau diri kita sendiri. Maka Allah tidak akan mengizinkan kamu dicobai melampaui kekuatan atau batas kemampuanmu. Melainkan Allah justru selalu sedia memberikan jalan keluar atau solusi yang tentunya tepat. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Coba kita katakan, aku percaya hal itu. Aku percaya hal itu. Aku percaya, kita harus percaya. Amin ya Bapak Ibu. Itulah yang kita rasakan di dalam kasih karunia Allah. Senang ya Bapak Ibu ya. Amin. Itulah iman yang tahan uji Bapak Ibu. Karena kita sudah di dalam Dia, dimeteraikan dengan Roh Kudus, satu kali untuk selama-lamanya. Tidak akan ada lagi yang bisa melepaskan kita. Tidak ada yang bisa merenggut kita lagi. Hanya orang percaya yang bisa mendapatkannya. Ya, hanya orang percaya yang bisa mendapatkannya. Gitu. Tidak semua orang bisa dapat kalau mau. Kalau tidak dapat. Jadi hanya orang percaya yang bisa mendapatkannya. Amin ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini kita sudah sampai pada kesimpulan kita. Maka semakin kita dekat Bapak Ibu, semakin kita dekat dan memahami firman rahasia Kristus, Bapak Ibu semua, maka semakin kita tersadar bahwa iman di dalam Kristus sungguhlah tidak akan tergoyahkan. Di dalam Kristus tidak ada yang tergoyahkan. Iman kita tidak akan tergoyahkan. Karena iman kita resistance itu apa?
kebal atau ibaratnya tahan di segala cuaca. Tahan di segala cuaca sebab telah ditebus oleh Kristus dan diteguhkan oleh kuasa kebangkitannya. Dan yang kita peroleh semua dengan cuma-cuma gitu. Dengan cuma-cuma berdasarkan pemberian kasih karunia Tuhan yang sempurna. Itulah iman yang kita dapatkan. Itu adalah yang harus kita pegang teguh. Iman kepada ketaatan Kristus di kayu salib, bukan ketaatan manusia. Sekali lagi, bukan ketaatan manusia, bukan karena perbuatan. Kalau Israel perlu, Bapak Ibu, perlu, masih perlu. Kenapa? Karena itu perjanjian dia dengan Allah. Harus melakukan hukum Taurat, harus melakukan hukum Taurat sampai kapanpun. Apa itu syaratnya? Kalau kita tidak percaya, semua di situ sudah dibaptis, kita ikut mati, kita ikut bangkit, dikuburkan juga. Bahkan tidak hanya itu saja, kita didudukkan di surga, di dalam surga. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah, sebab itu marilah kita bersuka cita. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak bersuka cita. Amin ya Bapak Ibu. Apalagi? Tidak ada kan? Marilah bersuka cita di dalam kesengsaraan. Iya Bapak Ibu ya. Loh iya kok, iya dong, pasti dong. Tuhan sudah menjanjikan seperti itu dalam hati kita. Jalan keluar, solusi. Gitu. Dan tentunya bersyukur senantiasa. Bentuk ucapan syukur itu banyak hal, banyak sekali. Banyak hal untuk bentuk ucapan syukur itu. Mungkin mengucap syukur bisa terjadi, kita bisa memberikan banyak sekali input, gitu ya, banyak sekali input. Tapi yang terutama Tuhan ingin kita bersyukur lewat pelayanan. Melayani, tentunya melayani. Itu yang ibaratnya bisa kita berikan, tentunya sebagai ucapan syukur kita. Tentunya melayani, tidak hanya melayani, tentunya setia di dalam pelayanan. Gitu. Karena kita sudah tahu, kita semua yang hadir di sini Bapak Ibu, pelayanan kita semakin berkembang. Puji Tuhan akan hal itu. Kita tidak mau lagi menggunakan hal-hal yang kuno. Sekarang sudah modern. Tidak mau kan, ibaratnya kita sekarang zaman sudah modern, kita bisa menyampaikan semua di mana saja. Tidak dengan kita tulis surat, kita taruh pos, kemudian dikirimkan. Tidak lagi seperti itu. Atau kabar burung, atau menggunakan telepon pager yang dulu yang seperti tebal itu. Sekarang bisa kita jangkau orang di mana-mana. Jadi pelayanan itu bukan hal yang sulit. Sekarang menjangkau orang yang menjadi sulit itu dari dalam diri. Yang membuat sulit bukan sekarang fasilitas yang sudah disediakan, tidak, justru mempermudah. Yang membuat sulit adalah diri sendiri. Seperti itu. Dan kita mau semua di sini berkembang ke arah yang lebih baik tentunya. Kita semua sudah memiliki keselamatan, pengetahuan akan yang benar, kita sedang jalani sekarang gitu. Tapi kita tidak juga lupakan bahwa banyak di luar sana yang perlu kita jangkau. Dan bersyukur bahwa sekarang sudah banyak terbentuk atau ibaratnya orang-orang yang mau setia di dalam pelayanan. Dan kita harap ketika Yesus datang, kita ditemukan setia, tetap setia. Amin ya Bapak Ibu ya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala kasih karunia yang terus Engkau limpahkan kepada kami. Kami percaya Tuhan, kami selalu percaya Tuhan bahwa Tuhan terus memberikan kepada kami sesuatu hal yang luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami karena Tuhan Allah setia kepada anak-anaknya. Kami percaya Tuhan bahwa apapun yang kami lakukan berdasarkan kasih karunia Allah.
kami percaya Tuhan akan terus memberikan kami kekuatan untuk menjalankan segala apapun yang Tuhan inginkan. Tuhan, kami ingin terus setia, kami ingin terus melayani Tuhan. Masih banyak di luar sana Tuhan. Kami rindu untuk firman kebenaran ini diberitakan. Tetapi tidak hanya itu saja, tetapi kami ingin mulai dari kami sendiri. Kami ingin terus memperdalam pengetahuan kami akan kebenaran Allah. Karena masih banyak Tuhan yang harus kami pelajari. Itu menjadi modal kami Tuhan. Semakin banyak kami belajar, semakin banyak juga jiwa yang akan kami selamatkan. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan, mau yang ada di gereja ini maupun yang menonton di live streaming. Kami percaya Tuhan akan selalu menyertai kami semua. Terima kasih untuk Roh Kudus yang terus bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan, yang terus memberikan kami kekuatan. Kami percaya bahwa itu menjadi jaminan dari Tuhan kami untuk melaksanakan atau untuk mengerjakan sesuatu hal di dunia ini tentunya sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Akhirnya terima kasih untuk segala firman yang sudah kami dengarkan dan sudah kami pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, sama-sama kita mengatakan amin. Terima kasih, shalom.